I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Assalamualaikum sahabat sejarah, apa kabar kalian semua? Terima kasih udah setia dan selalu hadir di channel Cerita Sejarah. Kali ini kita akan membahas secara singkat dan jelas sejarah Sungai Citarum. Yuk kita simak penjelasannya. Sungai Citarum dan banjir Jakarta dalam sejarah Kerajaan Sunda. Sejarah Sungai Citarum kerap terkait dengan banjir, termasuk yang pernah melanda Jakarta, bahkan sejak era Kerajaan Tarumanegara dalam peradaban masyarakat Sunda. Pada era Maharaja Purnawarman, Raja ketiga Tarumanegara yang memerintah tahun 317 sampai 356 Saka atau 395 sampai 434 Masehi, pengerukan Sungai Citarum sudah dilakukan dalam upaya mengantisipasi banjir. Kala itu, kawasan yang saat ini dikenal sebagai Jakarta termasuk wilayah kekuasaan Tarumanegara. Tak hanya Citarum, Purnawarman kerap menerapkan gebrakan terkait sungai. Yosef Iskandar dalam Sejarah Jawa Barat, Yuganing Raja Kawasa, 1997 memaparkan, proyek besar sungai pertama yang dilakukan Purnawarman adalah perbaikan alur Sungai Gangga atau Setu Gangga di Cirebon pada 410 Masehi. 2 warsa kemudian atau 412 Masehi, tulis H.M. Yusuf Effendi dan Tata Ahmad Subrata Wiryamiharja dalam laporan diskusi panel menggali kembali sejarah Kerajaan Tarumanegara, 1991, giliran tanggul Sungai Cupu di wilayah Mandala Cupunagara, Subang, yang diperkuat oleh Purnawarman. Selanjutnya adalah Sungai Cimanuk pada 413 m. Sungai sepanjang 130 km yang membentang dari Garut hingga pesisir utara Laut Jawa di Indramayu ini alurnya diperbaiki dan tanggulnya diperkokoh. Selain itu, dikutip dari Kasepuhan, yang tumbuh di atas yang luruh 1992 Masehi. Sungai Gomati kini dikenal dengan nama Kali Cakung, sedangkan Sungai Candrabaga diketahui sebagai Kali Bekasi. Sungai Citarum dalam peradaban Sunda. Citarum disusun dari 2 kata, yaitu Ci yang artinya sungai atau air, dan tarum yakni jenis tumbuhan penghasil warna nila yang dulu banyak tumbuh di sekitar aliran sungai tersebut. Riwayat perjalanan sejarah Sunda mencatat Sungai Citarum terkait erat dengan Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Jawa yang eksis dari abad ke-5 hingga keruntuhannya pada abad ke-7 Masehi. Bahkan, nama Kerajaan Tarumanegara diduga terinspirasi dari Sungai Citarum. Nama kerajaan bercorak Hindu ini terdiri dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai terpanjang dan terbesar di tanah Sunda yaitu Sungai Citarum. Dikutip dari buku Kompleks Percandian Batujaya tempat lahirnya peradaban di Tatar Sunda, 2006 terbitan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisatari, di muara Sungai Citarum ditemukan percandian yang luas. 2 percandian yang menjadi bagian dalam sejarah telatah Sunda ini adalah situs Batujaya dan situs Cibuaya yang diperkirakan merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Di kompleks bangunan kuno yang diduga berasal dari abad ke-4 Masehi itu menunjukkan pernah adanya aktivitas permukiman di hilir Sungai Citarum. Tak hanya itu, sisa-sisa peradaban pra-Hindu di Sunda dari abad pertama juga ditemukan di kawasan ini. Gebrakan yang dilakukan Maharaja Purnawarman pada 419 Masehi yakni pengerukan Sungai Citarum untuk mengatasi banjir juga menjadi bukti bahwa sungai sepanjang 300 km ini amat penting artinya bagi Kerajaan Tarumanegara. Bahkan, setelah Tarumanegara runtuh pada sekitar 650 Masehi, sungai yang melewati wilayah Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Cianjur, Purwakarta, Karawang, hingga Bekasi ini tetap sakral di fase peradaban Sunda selanjutnya. Aliran Sungai Citarum menjadi batas alami 2 kerajaan kembar pecahan Tarumanegara, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh atau yang nantinya dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran setelah kembali bersatu. Hal mistis di Sungai Citarum, menurut warga setempat Sungai Citarum punya banyak kejadian mistis yaitu seperti Munding Dongkol. Sejarah singkat Munding Dongkol, kata warga setempat jika Munding Dongkol itu muncul akan terjadi banjir besar.
Ada hal mistis lainnya yaitu ular besar yang dikenal dengan Raden Kalung. Selain itu Sungai Citarum masih banyak lagi kejadian mistisnya seperti ikan besar dan tempat orang bunuh diri. Percaya atau tidak warga setempat sudah turun-temurun mengetahui cerita tersebut. Demikianlah cerita singkat tentang Sungai Citarum yang terbentang dari Jawa Barat.